Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahirata Salsabila dengan NIM G00248083. Jadi di sini saya akan buat laporan anatomi pada blok 2.1. Saya dari kelompok A3. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang genitalia dan juga uroproitika. Oke, yang pertama, jelaskan secara runtut mekanisme dari ereksi dan juga ejakulasi. Pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu ereksi. Jadi, ereksi adalah kondisi di mana penis itu akan menegang dan juga akan terisi oleh darah. Nah, itu tuh mengakibatkan korpus kavernosumnya itu bakal dipenuhi oleh darah. Nah, ereksi ini dia itu dibantu oleh saraf parasimpatik NILSCMS sakral 2 sampai dengan sakral 4. Nah, ereksi ini itu tuh penyebabnya itu ada banyak ya. Nah, di sini tuh ada 3 penyebab. Yang pertama itu ada psikogenik. Psikogenik itu tuh rangsangan kayak kalau misalnya kita memikirkan sesuatu hal yang berbau seksual. Nah, nanti bisa menyebabkan ereksi. Terus habis itu nokturnal itu tuh secara nggak sadar saat kita lagi tidur. Nah, itu yang nokturnal. Lalu yang ketiga itu ada refleksi genik. Ini tuh rangsangan yang secara fisik gitu loh. Jadi kayak bersentuhan langsung dengan penis atau pokoknya saat koitus. Nah, itu ini yang refleksiogenik. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanismenya dari ereksi. Jadi yang pertama pasti bakal ada yang namanya stimulus. Nah, tadi ada beberapa ya stimulusnya, ada 3 penyebab tadi. Nah, setelah otak mendapatkan stimulus, itu tepatnya di bagian hipotalamus dan juga hipokampus, tepatnya di area preoptik medial dan juga paraventrikular nukleus. Nah, ini tuh merupakan pusat dari integrasi fungsi seksual. Nah, ereksi yang akan mengirim sinyal pada saat pria mendapatkan rangsangan seksual. Nah, yang mengantarkan itu adalah impuls dari SSP yang dibawa oleh efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai dengan juga 4 gitu. Lalu selanjutnya ada namanya setelah ada stimulus, setelah mendapatkan sinyal, darah itu akan mengalir ke arteri pudenda interna lalu ke arteri helicinae. Jadi cabang dari arteri pudenda interna itu ada arteri helicinae. Itu tuh ada di ini arteri helicinae itu di sini. Nah, setelah kayak mendapatkan sinyal tadi, itu tuh menyebabkan otot-otot yang ada di sini, otot di di sekitar penis ya, itu tuh bakalan relaksasi. Nah, setelah relaksasi akhirnya bakal dipenuhi sama darah. Nah, setelah itu yang tadinya seperti kayak tiduran gitu, dia bakal bangun karena dia sudah terisi oleh darah. Lalu habis itu otot yang berada pada corpora cavernosa ini tadi bakal rileks. Habis itu bakal ada peningkatan darah. Ini tuh mempengaruhi dari pelebaran ruang dan juga corpora cavernosanya. Nah, dia juga karena corpora cavernosanya itu terisi, akhirnya dia juga bakalan membuat si tunika albuginianya ini yang di sini dia itu juga bakalan kayak membesar. Nah, makanya dia itu bakalan ereksi. Jadi ereksi itu tuh ya mekanisme dari dia yang tadinya tidur gini, habis itu jadi dia bakalan berdiri. Itu dari ereksi. Lalu selanjutnya ada ejakulasi. Ejakulasi itu apa sih? Jadi ejakulasi itu proses dimana keluarnya cairan ejakulasi. Cara ejakulasi itu apa sih? Itu ada sperma dan juga semen. Nah, ejakulasi ini dia itu dibantu oleh saraf simpatis. Kenapa tadi ereksi itu parasimpatis, kalau ejakulasi itu simpatis? Nah,
seperti yang kita tahu ya, kalau simpatis itu tuh saraf yang membuat kita kayak melakukan kayak do something, jadi otot itu bakal kayak kontraksi. Nah itu saraf simpatis. Kalau yang parasimpatis, dan itu tuh yang menyebabkan otot tuh jadi relax. Nah jadi kalau yang ereksi tadi itu ototnya jadi relax, akhirnya si corpora cavernosa itu jadi bisa keisi darah, terus habis itu jadi banyak dan penuh. Nah, oh ya tadi yang ereksi itu pas karena dia penuh, akhirnya si arterinya di sini tuh akhirnya ke arteri vena dorsalnya itu bakalan kayak kejepit, akhirnya darahnya itu bakalan kayak stuck di sana, nggak bisa keluar, makanya dia jadi ereksi. Nah kalau yang ejakulasi, balik lagi ke ejakulasi ya guys. Nah ejakulasi ini tuh dibantu sama saraf simpatis dari NILSCMS lumbal 1 sampai dengan juga lumbal 3. Nah, kenapa tadi simpatis? Kan tadi aku udah jelasin kalau simpatis itu berarti dia bakalan si otot itu bakal kontraksi. Nah, jadi otot-otot yang ada di sini nih, di sini dia itu bakalan kontraksi, jadinya membuat si cairannya itu kayak naik habis itu nanti keluar gitu. Nah, di ejakulasi ini tuh ada 2 tahap. Yang pertama ada emisi sama ejakulasi. Nah, emisi itu apa sih? Di emisi itu tuh kontraksi yang ada di ductus deferens dan juga sphincter urinaria, kelenjar vesikalis, dan juga di kelenjar bulbo-ureter. Terus kalau yang ejakulasi itu tuh keluarnya cairan semen dari ostium uretra externa yang cowok. Jadi dari sini sampai sini itu bakalan namanya emisi, dan juga kalau di sini ke sini itu namanya ejakulasi. Nah, gimana sih mekanismenya? Tadi ya, kalau ejakulasi ini bakal ada reseptor afferens. Itu tuh reseptornya itu ada kulit, gland penis, dan juga ductus deferens yang penuh. Lalu oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsangan menuju NLCLM segmen lumbalis 1 sampai juga 3. Lalu pada saat proses emisi, nah ini emisi ya. Yang pertama tuh ada emisi itu dinding ductus deferens. Di sini ya ductus deferens, ini jalannya. Di sini dia bakalan kontraksi. Habis di ductus deferens dia bakalan ke otot-otot kelenjar vesikalis dan juga bulbourethralis juga bakal kontraksi. Ini kan ada vesikalis di sini ya. Nah, itu bakal kontraksi juga sampai ke sini. Di sini itu ada, dia bakalan bersatu ya, si spermanya itu tuh yang tadi jangan sini, dia itu bakalan bersatu sama cairan dari vesika seminalis. Di situ tuh di vesika seminalis itu bakal ada kayak cairan-cairan yang bakal keluar sama sperma. Nanti aku bakal jelasin fungsi-fungsi dari vesika seminalis, terus habis itu kelenjar prostat dan juga bulbourethra. Terus habis itu terus habis dia jalan dari vesika seminalis ke sini, terus habis itu dia otot dari prostat, kelenjar prostat juga bakal kontraksi sampai ke sini ke pars membranosa ya, dari cowok gitu. Terus habis itu kelenjar urinaria yang cowok. Terus habis itu habis kontraksi, terus ada juga proses ejakulasinya menyebabkan kontraksi dari arteri Helicinae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula, dan juga ditambah kontraksi dari musculus bulbus spongiosum dan juga musculus ischiocavernosum, sehingga tadi kan udah sampai sini akhirnya cairan itu bakalan keluar gitu. Nah, udah itu dari mekanisme dari ejakulasi guys. Habis itu aku akan membahas fungsinya.
dari vesika seminalis, terus kelenjar prostat dan juga bulbo uretra. Nah, di vesika seminalis ini itu tuh bakal ada kayak cairan itu yang menghasilkan sekret. Isinya itu ada fruktosa, protein, prostaglandin, dan juga cairan basah. Nah, itu tuh yang bakalan kayak menutrisi si spermanya itu. Terus habis itu ada juga kelenjar prostat. Fungsi dari kelenjar prostat ini ya, prostat di sini fungsinya tuh apa sih? Itu tuh dia mengandung asam sitrat dan juga fosfat asam. Itu tuh dia yang membantu biar kan suasana di vagina itu asam ya guys. Jadi itu dia kayak yang buat netralin si vagina pas nanti si spermanya masuk ke dalam vagina. Lalu ada juga bulbo uretralis. Nah, bulbo uretralis ini tuh dia kayak pelumas. Jadi pas tadi kita ereksi itu tuh sarafnya itu tuh terbagi jadi dua buat nanti dia relaksasi si ototnya, dan juga ada kayak impuls atau kayak sinyal ke muscle di bulbo uretralis ini buat menghasilkan sekret atau kayak ya pokoknya pelumas buat nanti kalau misalnya mau koitus gitu. Oke, ini mungkin yang buat penjelasan dari organ genitalia dari maskulina. Oke, selanjutnya adalah jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminina eksterna. Jadi di sini kita akan membahas tentang organa genitalia dari perempuan. Jadi di perempuan itu ada yang interna dan juga eksterna, guys. Nah, tapi di sini kita akan bahas yang eksterna saja. Oke, yang pertama kita akan membahas dari bagian superficial dan juga paling anterior. Nah, di paling atas ya atau paling superficial itu tuh ada namanya mons pubis. Nih di sini dia mons pubis. Mons pubis itu adalah bagian dari superficial anteriornya dari organa genitalia dari feminina. Lalu habis itu di mons pubis, pokoknya di atas sini tuh ini juga ada tulang ini namanya tulang simpisis pubis atau di pokoknya tulang pubis ya guys di sini tuh. Habis itu di sini ada di sini ada preputii. Nah, itu tuh pokoknya dia yang sebentar. Dia tuh pokoknya bagian dari pokoknya di atasnya dari klitoris. Nah, terus habis itu ada klitoris. Klitoris ini tuh kayak bagian paling sensitif dari vagina. Maksudnya kayak kalau ada rangsangan paling cepat ini sih klitoris. Klitoris ini paling peka terhadap rangsangan gitu. Terus habis itu ada frenulum. Nah, frenulum tuh ada di atas yang di bagian anterior. Terus habis itu ada juga frenulum yang di bawah tuh di bagian posterior. Ini di posterior dan juga frenulum di anterior. Nah, frenulum itu dia frenulum atau sering juga yang anterior tuh sering juga di nama lainnya itu adalah frenulum klitoris. Karena dia letaknya dekat dengan klitoris, makanya dia namanya frenulum klitoris. Nah, itu tuh dia itu yang menghubungkan klitoris dengan juga labia minor di bagian anterior. Terus habis dari frenulum kita ada ini labia. Labia itu ada yang labia majus yang besar dan juga ada labia minus. Ini yang di sini. Kalau ada majus berarti ada minusnya. Ini yang luar dan ini yang dalam. Ini majus, ini minus. Lalu setelah itu ada ostium uretra externa. Jadi di sini
itu adalah lubang keluarnya dari pipis ya guys, pokoknya dari tempat keluarnya pipis. Nah, di situ namanya ostium uretra externa. Lalu jadi itu di vagina itu ada 2 lubang di vagina eksterna ya. Kalau di vagina di vagina ada 2 lubang. Yang pertama ada ostium uretra externa dan juga ostium dari vagina. Kalau ostium vagina berarti dia adalah lubang keluar kayak lubang paling luar dari vagina. Nah, kalau misalnya kayak darah haid, terus kalau misalnya kita hamil untuk terus habis itu melahirkan, itu bakal keluarnya dari ostium vagina. Lalu habis itu ada himen. Himen itu atau kayak kita sebut kayak selaput darah gitu deh. Nah, himen itu tuh bentuknya macam-macam guys. Nanti slide selanjutnya aku bakalan bahas dari himen ini, kayak jenis-jenis dari himen. Habis itu bakal ada vestibul. Vestibul itu kayak ya pokoknya bagian oval yang ada di labia minor. Dalam vestibul ini tadi kayak ada ostium vagina, terus habis itu ada ostium uretra externa, terus ada himen gitu. Terus habis itu ada fourchette atau nama lainnya itu frenulum labium dari pudendum. Dia itu ada lipatan jaringan tipis yang menghubungkan ujung posterior labia minor. Nah, letaknya itu tuh di depan dari perineum. Nah, ini kalau ini perineum tuh di sini ya guys. Nah, kalau misalnya kita melahirkan, terus habis itu jalan keluarnya itu tuh kurang besar, nanti tuh dokter biasanya bakal ada sirkumsisi, pokoknya kayak pemotongan di perineumnya itu di sini. Nah, bisa di sini atau enggak ya biasanya di sini sih. Soalnya kalau misalnya kita potong di sini nanti takutnya robek sampai anus gitu. Terus habis itu ada di sini ada anus ya guys, bagian paling posterior itu ada anus. Terus di dekat anus ini ada commissura posterior. Terus di sini ada otot sphincter ani. Oke. Nah, di sini tuh ya pokoknya ini kayak perbedaan kayak persamaan dari yang cowok sama cewek dari vagina dan juga penis ya. Nah, labia majus itu tuh dia bakalan homolog dan homolog sama si skrotum. Nah, kalau misalnya klitoris dia itu tuh homolog sama glans penis. Jadi kalau misalnya di perempuan itu ya bagian paling sensitifnya itu dia di klitoris, kalau di cowok itu bagian paling sensitifnya itu di glans penis gitu. Terus habis itu ada ini perinei sama ya. Oke, ini buat yang perempuan. Terus habis itu kita akan bahas tentang himen. Nah, himen itu selaput darah ya guys. Nah, himen yang paling normal itu tuh yang anular. Nah, itu tuh himen paling normal buat perempuan. Kalau yang imperforate himen dia itu tuh dia malah nggak ada lubangnya. Kalau nggak ada lubangnya itu bakalan bahaya karena kan keluarnya menstruasi tuh dari sini ya, dari himen ini. Kalau misalnya dia itu tertutup, akhirnya darah menstruasinya tuh nggak bisa keluar, akhirnya dia stuck, malah bisa menyebabkan penyakit. Lalu terus ada septa himen ini juga tidak normal karena masih ada kayak penghalangnya di tengah-tengah ini. Terus habis itu kalau ini cerviform ini juga nggak normal karena dia tuh kayak cuma bolong-bolong doang, dan itu bolong-bolongnya kecil. Itu juga nggak normal guys. Lalu ada juga ini yang paros-paros biasanya dia yang udah perempuan yang udah pernah melakukan koitus gitu. Nanti dia bakal bisa ini. Oke, ini untuk yang perempuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jelaskan anatomis dari ren beserta vaskularisasi dan inervasinya.
Nah, fungsi dari ren itu apa sih? Fungsi ren itu untuk menyaring darah dari zat-zat yang tidak diperlukan tubuh dan mengeluarkan urin. Terus habis itu dia juga yang mengatur keseimbangan air, elektrolit dan juga asam basa darah. Fungsinya terus ginjal dia juga sebagai fungsi endokrin, dia tuh bakal ngeluarin enzim renin dan juga kortisol sama eritropoietin. Nah, di sini aku akan menjelaskan posisi anatomis dari ginjal. Ginjal itu tuh dia letaknya tuh nggak sama ya guys. Ini bagian kanan sama kirinya tuh beda. Kenapa beda? Nah, itu karena dia bakal ada perdegakan. Di sini kan ada hepar ya, di sini tuh ada hepar. Jadi dia ada perdegakan dari hepar, makanya dia sedikit turun. Nah, ginjal atau ren itu tuh dia merupakan organ retroperineal atau di luar dari luar dari abdomen, bukan abdomen, maksudnya kayak lapisan yang membungkus abdomen gitu. Terus habis itu letak skeletopisnya. Kalau yang sinister atau yang sinister itu setinggi dari bagian superior vertebrae thoracica 12 sampai dengan dari vertebrae inferior sampai dengan vertebrae lumbal 3. Terus habis itu ada ren dexter. Ren dexter ini, nah tempatnya itu bakal lebih rendah. Dexter itu bakal lebih rendah kayak setengah vertebrae karena adanya perdesakan dari lobulus hepatis dexter gitu. Itu buat posisi anatominya. Lalu selanjutnya ada pembungkus dari pembungkus dan juga fiksator ren. Nah, ginjal itu tuh dibungkus sama namanya kapsula fibrosa. Ini guys di sini. Ini dia tuh ada pembungkusnya namanya kapsula fibrosa. Nah, habis dari kapsula fibrosa itu ada fascia renalis. Di sini ada fascia renalis. Di antara kapsula fibrosa sama fascia renalis itu tuh ada perirenal fat. Nah, habis dari fascia renalis itu ada lemak namanya pararenal fat. Jadi yang di dalam perirenal, yang di luar pararenal gitu. Terus habis itu ada fiksator. Fiksatornya itu ginjal difiksator sama fascia renalis ya, yang tadi di sini fascia renalis, dan juga arteri vena renalis ini di sini, dan juga corpus adiposum pararenal dan juga perirenal gitu. Habis itu ada struktur internal dan juga eksternalnya. Nah, yang eksternal di sini itu tuh ada fascianya guys. Nah, fascia itu ada yang anterior dan juga yang posterior. Lalu abis itu ada juga polus atau ekstremitasnya. Itu ada yang superior dan juga inferior. Margonya itu ada yang lateral dan juga medial gitu. Ekstremitas ini di sini ada yang superior dan ini yang inferior. Fascianya anterior dan juga posterior yang di belakang. Gitu. Terus habis itu ada struktur eksternalnya. Struktur eksternalnya itu ginjal tuh dibagi jadi korteks dan juga medula. Korteks itu di bagian luar di sini, di luar sini, dan medula tuh bagian dalam sini. Nah, korteks itu ada apa aja sih? Di korteks itu ada columna renalis, Bartin, itu yang kayak yang misahin dari si piramid renalisnya ini di sini. Terus habis itu ada arcus corticalis, dan juga itu yang korteks. Nah, di bagian medulanya itu tuh ada piramid renalis. Nah, jadi ini tuh namanya piramid renalis. Terus abis itu ada juga ini papilla renalis. Terus abis itu di sini ada kolom dari renalis tadi ya, yang di bagian korteks. Terus habis itu dia ada calyx yang minor, dan juga ini calyx yang major. Jadi ini minor, ini major. Terus habis itu di sini dia ada pelvic renalis. Di sini pelvic renalis. Terus ada juga sinus dari renalis. Selanjutnya ada vaskularisasi dari renalis. Jadi yang pertama itu ada
arteri renalis, dari arteri renalis bakal ke segmental arteri, terus habis itu ke arteri interlobular, habis dari arteri interlobular bakal ke arcuata, habis dari arteri arcuata dia bakal ke interlobular tadi, interlobar dari arteri yang di sini interlobular. Terus habis dari interlobular dia bakal ke arteri afferens, terus dia masuk ke glomerulus, habis itu dari glomerulus dia bakal ke arteri efferens, terus habis dari sana dia bakal balik lagi ya ke vena. Pertama itu ada vena interlobular, habis itu ke vena arcuata, lalu habis itu ke vena interlobar, terus habis itu dia bakal ke arteri vena renalis di sini. Nah, buat inovasinya, ren ini atau ginjal tuh diinovasi di plexus renalis. Plexus tuh kayak cabang-cabang dari limfonodi gitu, inovasi. Nah, dari saraf ya, itu namanya plexus. Pokoknya kayak anyaman tuh namanya plexus. Nah, plexus renalis itu ada sympathetic afferens, itu dari nervus splenici thoracici, terus habis itu ada yang simpatis itu nervus splenius majus et nervus splenius minor, terus habis itu yang parasimpatisnya itu nervus vagus. Nah, plexus renalis ini berhubungan dengan plexus testicularis. Nah, drainase lumbastik masing-masing ren itu bermuara ke nodi aortiki lateral yang dikelilingi sama pangkal arteri renalis. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jika banyak salah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.